tes DNA, pasti dia bertanya-tanya apakah dia anaknya papinya atau bukan. Terus nanti dia akan tanya, papa saya ini siapa sih sebenarnya gitu. Dan ini untuk masa depan Ical juga, supaya tidak jadi cibiran orang. Ya, terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Kak. Bang Daun, mana anak saya? Saya kesini mau ngambil anak saya. Tapi anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya Bukan. Siapa itu kan? saya bukan. Anak baik, Pak. Saya bukan ibunya. Tidak ada tulisan pengadilan. Tidak ada tulisan pengadilan. Ya, tidak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah diduga nih. Ya kan sudah diduga. Maksud saya, biar kita bicarakan dulu. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan. Ya. Pengadilan. Nanti putusan pengadilan. Sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya. Sama kayak pertemuan kemarin. Harus kan nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan dia. Semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Ya kan? Tapi aku menyambut. Nanti aja. Aku ketemu anak saya, Pak. Nanti setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daud untuk diberikan kepada ibu. Ya kan? Mengejutkan, berita terbaru hari ini. Daus Mini buka suara soal tindakan istri yang tiba-tiba datang saat jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tindakan Selvia Hana Wijaya dianggap tidak memiliki adab, sebab saat itu Daus Mini tengah menggelar jumpa pers di ruangan tertutup. Sedangkan Selvia Hana berhasil memasuki kantor tim kuasa hukum itu dan berteriak menanyakan keberadaan sang anaknya. Di sini berarti kan teman-teman yang biasa menilai dan netizen bisa melihat ya, nggak ada adab istilahnya siapa. Kalau membicarakan masalah adab ya berarti siapa. Ini kita lagi persekod secara tertutup dan ini kantor pengacara. Kok tiba-tiba datang langsung teriak seperti itu? Apalagi ditambah dengan histeris seperti itu, kata Daus Mini saat dijumpai di kawasan Tanden, Jakarta Selatan pada hari Senin. Kemudian kuasa hukum Daus Mini, Bill Huda, juga menyayangkan tindakan istri kliennya itu. Ia menilai perilaku Selvia bisa dijeret secara hukum lantaran memasuki perkaraan rumah orang tanpa izin. Namun pihaknya masih belum mau untuk melaporkan Selvia Hana ke polisi. Ya artinya suatu tindakan yang tidak relevan lah yang mereka sampaikan dia lakukan kemarin. Apalagi di kantor dengan alasan meminta anak segala macam. Padahal perbuatan itu kalau mau kita tindak lanjut secara hukum pidana. Perbuatan si Selvi itu sudah memenuhi unsur karena kami jelas melakukan pintu yang tertutup dan maksud tanpa izin, ungkap Bill Huda. Pada intinya apa yang dilakukan Mbak Selvi itu memang suatu perbuatan yang tidak etis, pungkasnya. Sebelumnya, istri Daus Mini, Selvia Hana Wijaya, seketika mendatangi kantor kuasa hukum Daus Mini di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selvia hadir saat Daus Mini tengah menggelar konversi pers bersama kuasa hukumnya Insak Nasaruddin. Di tengah-tengah jumpa pers, Selvia hadir sambil menangis dan menanyakan keberadaan anaknya, Muhammad Al-Fatih Firdaus. Seketika kuasa hukum pun memanas. Dan ketika Selvi memacak-macak menanyakan keberadaan putranya di mana. Mana menafkahi bukan cuma satu kepala, ya kan? Melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus? Dia satu-satunya bagi anak. Astagfirullahaladzim, kau dijauhin begitu gitu bang. Entah Daus lagi sakit hati. Daus bingung, gajian capek.
gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi, konsumsi ke publik. Gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lo sama gua, istilah kasarnya. Hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di dalam konferensi pers ini terkait menyangkut masalah pernikahan Bang Daus yang kami juga dengar, kami juga lihat dari pemberitaan yang beredar beberapa hari ini, ternyata sudah digugat di Pengadilan Agama Depok. Oleh karena itu, hari ini Daus datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum sebagai kuasa hukum beliau menghadapi gugatan cerai dari istrinya. Oleh karena itu, ada beberapa hal juga mungkin nanti disampaikan oleh Bang Daus secara tersendiri, apa saja yang disanggah dengan banyaknya pemberitaan yang berkembang. Bahkan pemberitaan-pemberitaan tersebut kami menilai cukup menyudutkan Bang Daus. Banyak hal yang Bang Daus ceritakan ke kami berbeda dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Hal ini yang menjadi buat kami sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan, karena persoalan ini bukan persoalan hukum secara umum, tapi ini adalah persoalan rumah tangga. Kenapa sih harus persoalan rumah tangga dibuka ke ruang publik? Di pengadilan saja, pemeriksaan persoalan rumah tangga dilakukan secara tertutup. Kok ini dibuka? Iya kan? Aib Bang Daus disebutkan, apakah itu benar atau tidak? Itu kita belum tahu semuanya. Kenapa hal itu diumbar ke ruang publik? Bagaimana kalau itu tidak benar? Ini kan sama saja pembunuhan karakter terhadap Bang Daus. Saja, secara gambaran besarnya saja. Kasar itu contohnya. Ya, contoh kasar, tidak usah mendetail. Apakah ketika datang ke rumah dia tidak mengucapkan salam, ataukah ada ucapan kasar Atau membentak gitu. Dia lagi pusing. Jadi salah satu alasan tadi kan sudah disampaikan. Terus begini, biasanya kita ini kalau ke mertua atau ke orang tua, kita minta restu. Kan harusnya begitu. Justru ini menurut keterangan Selfie kepada kita, jadi Daus ini tidak suka terhadap bapaknya Selfie. Setiap bapaknya ke sana misalnya atau setiap ketemu, cenderung jangankan cium tangan, bahkan pernah tidak salaman. Dan ini sudah lama kejadian ini. Selfie ini pernah diskusi ke saya, pernah konsultasi ke saya beberapa bulan yang lalu. Cuman kewajiban kita selaku pengacara, Sel, perbaiki dulu. Coba antara orang tua dengan orang tua, Selfie dengan Dausnya, Selfie dengan orang tua Daus. Coba Daus dengan orang tuanya Selfie. Itu untuk diperbaiki dulu. Sehingga sampai hari ini, artinya Selfie ini menunggu waktu yang sudah diberikan dari Selfie kepada Daus ini tetap lama. Daus tidak ada perubahan. Bilang ke saya, Bang, saya sudah tidak kuat dengan Daus. Apa? Gimana? Kos itu bisa tahu dari mana? Gua kasih tahu ya bunda-bunda ya. Mohon maaf nih, saya pisah sama bapaknya anak saya. Tidak ada membawa gonogini sepeser pun, bahkan duit pun saya tidak membawanya. Buat yang tahu, orang-orang dekat saya tahu nih, aku tuh ngontrak ya 7 tahun baru kebeli rumah sendiri, pakai keringat sendiri, berdua suami baru saya. Suami saya yang sekarang. Jadi nggak ada tuh ya, ada rumah dari Daus Mini. Hello, please. Tuh rumahnya ada ditempatin sama orangnya, ditempatin sama istrinya yang sekarang. Gua nggak ngambil tuh secuil-cuil acan rumah. Mohon maaf, rezeki saya sama Allah udah diatur, bisa beli sendiri. Thank you.